guys, welcome to my channel. Selamat ketemu lagi bersama Priscilia. Sebelum menonton, jangan lupa di like dan subscribe ya. Kisah Dewa Hades dan Persephone. Jadi, ini ceritanya romans ya, dan sangat populer. Hades merupakan putra dari Kronos dan Rhea. Nah, diceritakan setelah berhasil mengalahkan para Titan, terbagilah menjadi 3 wilayah kekuasaan. Hades adalah dewa di dunia kematian. Ia berkuasa di dunia bawah. Hades mempunyai 2 saudara, yaitu Zeus dan Poseidon, yang dimana Zeus itu berkuasa di dunia atas dan Poseidon berkuasa di dunia laut. Hades mempunyai nama Romawi, yaitu Pluto. Hades merupakan dewa yang seram, tapi dia tidak jahat. Jadi ya cuma tampangnya doang yang menyeramkan. Sebenarnya hatinya baik. Ya dia nggak kayak saudara-saudaranya. Zeus misalnya, yang suka selingkuh sana-sini. Dewa Hades merupakan dewa yang setia. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui dari sisi kebaikan Dewa Hades. Ada suatu pertemuan antara Zeus dan Hades. Zeus berjanji akan memberikan salah satu putrinya kepada Hades agar dinikahi olehnya. Hades dikenal dengan dewa yang dingin, dan dia jarang keluar dari Underworld. Nah, Underworld ini merupakan daerah kekuasaannya. Ia memang dewa yang mageran kayak gitu. Tapi sekalinya keluar terjadilah tragedi yang besar, karena ia jatuh cinta pada putri dari Zeus dan Demeter yang bernama Persephone. Persephone merupakan dewi tanah orang mati yang menumbuhkan biji-bijian dan buah dalam mitologi Yunani. Sedangkan dalam mitologi Romawi, ia diidentifikasikan dengan Proserpine. Suatu hari, Hades keluar dari Underworld karena ia ingin melihat-lihat keadaan bumi. Lalu ia bertemu dengan Persephone yang sedang bermain dengan nymph, atau dalam bahasa Indonesianya adalah nimfa. Nah, nimfa itu adalah peri-peri cantik. Saat itu Persephone tidak mau, lalu dia menolak Hades. Hades bercerita kepada Zeus. Karena Zeus sudah berjanji kepada Hades akan memberikan salah satu putrinya untuk dinikahi oleh Hades, ya akhirnya dia oke-oke aja. Tapi mereka berdua sudah mengetahui bahwa Demeter tidak akan menyetujuinya. Ya akhirnya mereka berdua menyusun rencana untuk menculik Persephone. Suatu hari Persephone sedang bermain di padang rumput, memetik bunga seperti bunga lili dan bakung. Tiba-tiba dia melihat bunga dengan keindahan yang tak terduga. Namun itu bukanlah bunga biasa, melainkan bunga yang ditanam oleh Dewi Bumi, yaitu Gaia, atas permintaan dari Dewa Hades. Ketika Persephone menggenggam bunga itu, Dewa Hades muncul di hadapannya dengan kereta emas yang ditarik oleh 4 kuda hitam.
Dia meraih Persephone, mengangkatnya ke kereta, dan menghilang ke dunia bawah. Tidak ada yang melihat penculikan Persephone ini kecuali dewa matahari, yaitu Helios. Penculikan ini bukanlah sebuah kejahatan, karena Hades melakukannya atas persetujuan dari ayahnya Persephone, yaitu Zeus. Sebagai dewi di negeri orang mati, Persephone dan suaminya tinggal di istana bawah tanah, duduk di atas tahta di sebelah Hades. Dia memerintahkan iblis dunia bawah dan memutuskan ikatan terakhir antara yang sekarat dengan yang hidup. Saat Demeter menyadari putrinya hilang, dia sangat marah. Dengan menggunakan jubah gelap, Demeter mengembara di bumi selama 9 hari untuk mencari putrinya. Dia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Akhirnya Demeter pun meminta bantuan kepada dewa matahari, yaitu Helios. Sayangnya, Helios memberitahukannya bahwa Persephone sudah tidak ada lagi di bumi, karena Zeus telah mengawinkannya dengan Hades, yaitu saudaranya. Karena itu terjadi tanpa persetujuan dari Demeter, akhirnya dia sangat marah kepada Zeus. Lalu dia meninggalkan Olympus dan mengambil rupa sebagai manusia. Dia hidup berkeliaran di antara orang-orang biasa dengan waktu yang lama. Bumi mulai menderita karena Demeter tidak menjalankan tugasnya sebagai dewi kesuburan. Akibatnya bumi menjadi kekeringan, panen gagal, tumbuhan layu, dan hewan-hewan mati karena kelaparan dan kekurangan makanan yang merata ke seluruh bumi. Semuanya berhenti tumbuh karena Demeter melarang tanaman tumbuh sampai putrinya yang cantik itu ditemukan. Wah, Zeus pun mulai kebingungan nih, karena tidak pernah menduga bahwa istrinya itu akan marah sebesar ini. Karena Zeus tidak ingin orang-orang di bumi mati, akhirnya dia mengirimkan utusan para dewa, yaitu Hermes, ke Hades. Zeus meminta untuk membebaskan Persephone. Nah, dalam ceritanya, selama Persephone di underworld, dia diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan Hades membuatkan taman bunga yang sangat indah untuk Persephone. Hades memperlakukannya dengan sangat baik, penuh kehangatan dan kasih sayang, hingga Persephone pun jatuh cinta kepadanya. Pokoknya dia diperlakukan ya seperti queen banget lah ya. Kemudian Hades menceritakannya kepada Persephone kalau Demeter mencarinya dan dia akan dijemput oleh Zeus. Sebenarnya dia merasa khawatir, takut dirinya tidak bisa kembali lagi ke underworld. Oleh karena itu, dia memberi Persephone beberapa biji delima dan dia memakannya. Nah, dalam mitologi Yunani dipercaya bahwa siapapun yang memakan buah delima dari penculiknya, maka dia akan kembali lagi kepadanya. Ketika Persephone sampai di Olympus dan bertemu dengan Zeus beserta ibunya yaitu Demeter, kemudian ditanya, "Sebenarnya kamu mau tinggal di mana? Di underworld atau di Olympus?" Ternyata Persephone lebih memilih untuk tinggal di underworld bersama suaminya. Mendengar jawaban Persephone seperti itu, Demeter makin marah. Dia mengira Persephone sudah ditipu dan ada yang gak beres dengan dirinya.
Demeter pun tidak mau menjalankan tugasnya kembali jika Persephone akan kembali ke Underworld, yaitu ke Dewa Hades. Nah, Zeus pun mulai kembali kebingungan karena Demeter tidak mau menjalankan kembali tugasnya sebagai Dewi Kesuburan dan Panen. Akhirnya dia mengambil jalan tengah untuk Persephone, yaitu 6 bulan bersama Hades dan 6 bulan lagi bersama Demeter, ibunya. Untuk hal ini ada 2 versi ya, karena ada yang mengatakan juga bahwa Persephone hanya memakan 6 buah biji delima, jadi dia hanya 6 bulan di Underworld bersama Hades itu. Sebenarnya keputusan ini tidak menguntungkan siapapun dan tidak memuaskan siapapun juga. Tapi ya agar adil, jadi mau gimana lagi. Konon karena kisah tersebut akhirnya banyak yang percaya bahwa kisah itu berkaitan dengan terbaginya musim. Ketika dalam 6 bulan terjadi musim gugur dan musim dingin atau salju, itu artinya Persephone sedang bersama Hades karena Demeter tidak menjalankan tugasnya. Namun ketika musim semi dan musim panas terjadi, itu karena Persephone sedang bersama Demeter. Ada versi yang berbeda juga nih. Ada yang mengatakan pada awalnya Hades naik ke bumi itu karena adanya retakan di permukaan bumi akibat dari letusan gunung berapi. Nah, saat di bumi tidak sengaja Hades melihat Persephone sedang bermain dan diawasi oleh Eros, Dewi Cinta, untuk menjaga kesuciannya. Karena Persephone itu sangat cantik, jadi Demeter menjaganya dengan sangat ketat. Ketika Hades melihat ada celah, dia langsung cepat-cepat menculik Persephone. Nah, untuk kelanjutannya sih sama saja, jadi cuma awalnya doang yang berbeda, dari setelah diculik kesananya sama. Thank you for watching. Ketemu lagi di next video.